Bapak Ibu, kita bersyukur ya, kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Kita juga hari ini secara resmi menyatakan bahwa tema atau fokus tahun ini adalah Bring Heaven Home ya. Kita beri tepuk tangan untuk tema yang Tuhan berikan. Dan lagu tadi sudah kita putar dan juga dari penciptanya sendiri Kak Eliana. Beliau adalah istri dari Kak Beta Sandi Tenggara, penetua anggota Interdependent dan juga penetua Abelaf yang ada di Bali. Yang harusnya Kak Beta dan Kak Eliana hari ini hadir, tetapi beliau menyampaikan salam untuk jemaat karena lagu ciptaannya memang didesain untuk bagaimana suasana surga itu datang ke rumah kita. Let's bring heaven home. Ya, suara saya sudah mulai enak ini Pak Han. Let's bring heaven home. Let's bring heaven home to your home now. Katakan now. Bukan besok, bukan segera, bukan berjanji ya. Perubahan adalah perubahan sampai terjadi perubahan. Itu kata statement pria sejati. 1, 2, 3. Nah, karena itu saya dan kita semua berharap dan yakin surga, suasana surga, pemerintahan kerajaan surga akan turun ke dalam setiap rumah tangga kita. Ya. Sekali lagi setiap rumah tangga Bapak Ibu yang hari ini hadir, bahkan juga yang menyaksikan melalui YouTube atau channel-channel Abelaf di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia kalau kita kemanapun lihat YouTube Abelaf ada ya. Dan itu let's bring heaven home to your home. Kapan? Now. Kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Salam dari jemaat tentu dari Bali ya, yang dia bersyukur yang ingin menciptakan lagu ini untuk tunas bangsa, orang tua, keluarga besar, dan ketika kita bersama-sama menggumulin itu, terutama Pak Han ya, yang sungguh-sungguh mau mengambil waktu dan kita sepakati tahun ini dan kita akan terus mantapkan nanti di SPP pada tanggal 4 Februari. Saya harap kita semua datang, kita akan melihat langkah-langkah ya yang akan kita capai di sepanjang tahun 2024 dengan tema, dengan fokus Bring Heaven Home. Nah, itu saya yakin bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan bagi Bapak Ibu akan memperlengkapi, akan membawa setiap kita dalam pembaharuan pola pikir, sehingga hidup kita tidak lagi hanya fokus kepada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, gampang sakit hati, sedikit-sedikit melihat kok tidak diperhatikan, sedikit-sedikit melihat dirinya sendiri, tapi menjadi fokus keluar. Begitu dia mengerti bahwa kerajaan Allah ada bersama dia dan dibawa dalam rumah dia, maka yang muncul dalam dirinya adalah perubahan pola pikir. Hidup dari yang mengasihi diri sendiri keluar. Apakah masalahnya selesai? Belum. Apakah persoalan selesai? Belum, masih dalam proses. Tapi ketika hatinya berubah, sekali lagi, ketika pola pikirnya diperbaharui dari waktu ke waktu, maka tindakannya jadi berubah. Hatinya tidak lagi gampang sekali, sensitif. Kok aku nggak diperhatikan, kok aku nggak disalami, kok aku nggak dikunjungi. Tetapi hatinya meluap. Kasih dan kebaikan Tuhan itu ingin dinyatakan kepada orang lain. Katakan amin. Aku mengerti yang dimaksud, bilang kiri kanan ya. Bilang dulu, aku mengerti kok yang dimaksudnya. Jangan dalam hati ya. Nah, saya akan sampaikan sejarah, atau bukan sejarah ya, tapi proses bagaimana maksud abadi Allah di dalam penciptaan itu. Tadi di pesan Gembala sudah disampaikan Pak Han, dan tema fokus atau tema bulan ini, yaitu maksud penciptaan Allah. Ada yang bilang itu maksud abadi, dan sudah dibaca Pak Han, tapi saya mau kita membaca bersama-sama. Slide yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tambahan 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, inilah maksud abadi, maksud penciptaan Allah menciptakan manusia di dalam bumi ini. Yaitu apa? Biarlah mereka berkuasa. Jadi dikatakan dalam versi bahasa Inggris, saya suka sekali, let them dominion. Jadi bumi itu diciptakan dan manusia dibuat di bumi itu supaya bumi ditaklukkan dan manusia berkuasa. Manusia diciptakan menurut gambarnya, serupa dan segambar, tapi di ayat 27 masih segambar, karena serupa itu proses, berbicara karakter. Supaya apa? Ditaklukkan. Namun apakah kita menjadi penakluk bumi ini? Apakah bumi betul-betul bisa dikelola dengan baik? Ternyata faktanya tidak demikian. Ketika kita belajar lebih lagi ya tentang maksud penciptaan Allah di dalam perenungan Daud. Daud adalah pribadi yang sangat dekat sama Tuhan. Rahasia-rahasia yang besar muncul diberikan Tuhan kepada Daud hasil perenungan. Kenapa kita Bapak Ibu tiap hari doa pagi, kita semua belajar untuk mencintai Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kita begitu besar ya, tapi apakah kita mencintai Tuhan? Tidak banyak, kita masih sibuk dengan urusan diri sendiri. Saya mengajak kita semua juga belajar seperti Daud, mencintai Tuhan. Ada waktu merenungkan, ada waktu setiap pagi datang ke mezbah Tuhan, bersama dengan keluarga, membawa kerajaan Allah turun. Orang bilang, iman yang sedikit bisa membuat kita masuk surga. Tapi iman yang besar akan membawa surga turun dalam kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita hari ini belum menaklukkan persoalan-persoalan kehidupan, itu bukan desain Tuhan. Saya membacakan di dalam perenungan Daud, di dalam Mazmur 8 ayat ke-5 sampai ke-6. Sesungguhnya Daud mengutip di dalam kitab Kejadian itu, sekalipun pada zaman Daud, mungkin bukunya belum ada ya, pada saat itu. Apakah manusia di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6, sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau kita baca ayat seterusnya, maka sama atau persis mirip dengan Kejadian 1 ayat 27-28. Artinya apa? Siapa manusia itu? Tapi engkau sudah menciptakannya dan memahkotainya dengan kemuliaan. Dikatakan apa? Hampir sama seperti Allah. Dalam versi bahasa Inggris yang sederhana dikatakan little lower than God. Sedikit lebih rendah dari Tuhan. Artinya apa? Segala kemuliaan itu diberikan kepada manusia. Jadi kalau kita beli mobil Bapak Ibu, jarang sekali beli mobil baru, nanti rodanya beli sendiri ya Pak. Pasti rodanya sudah ada di situ, betul nggak? Ada nggak yang beli mobil baru ini? Pak Han beli mobil baru ini. Avanza, keren, saya suka nebeng Pak Han. Pak Han ini rodanya beli sendiri atau langsung beli baru ada rodanya? Ada. Setirnya gimana? Ada, sudah lengkap. Artinya apa? Sudah utuh. Kemuliaan itu sudah menyertai setiap kita. Sejak kita diciptakan Tuhan, kemuliaan, hormat, dan rencana menaklukkan bumi ada pada kita. Bilang kiri kanan, kamu keren loh.
Karena kemuliaan, hormat. Jangan memandang rendah dirimu Bapak Ibu. Tuhan begitu dahsyat menciptakan seutuhnya. Tapi ini ada tantangan yang luar biasa. Dikatakan apa? Enggaklah engkau menaklukkan bumi. Daud sekali lagi dalam perenungannya, dalam penyelidikannya dia menemukan lagi satu rahasia yang mempertajam dari penjelasan Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Yaitu di dalam Mazmur 115 ayat 16. The heaven belong to the Lord, but He has given the earth to all humanity. Surga itu miliknya Allah. Heaven itu bisa diterjemahkan surga, bisa diterjemahkan langit juga. Surga Allah berkuasa. Tapi apa? But He has given. Tetapi Dia telah memberikan bumi kepada manusia. Jadi manusia itu diserahkan kepada bumi. Bumi diserahkan kepada manusia. Terbalik. Maaf terlalu semangat ya. Haleluya Bahan. Udah mulai semangat saya ya. Lupa kalau baru pemulihan. Tapi oke lah ya. Pilih tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan, sehat. Bumi. Surga milik Allah, bumi diserahkan. Bagaimana Daud tahu seperti itu? Dia mengungkapkan, dan ini nggak ada bukunya pada saat itu. Tapi hubungan dia dengan Tuhan, dia bisa menulis seperti begitu dahsyatnya. Jadi Bapak Ibu, bumi itu diserahkan kepada manusia. Banyak yang tanya sama saya. Dalam apologeta dulu saya suka sekali, sekarang saya menghindar ya. Karena saya nggak terlalu suka berdebat. Tapi dulu saya memang tiap hari di apologetik. Tanya, kalau Tuhan itu berkuasa Pak, kok bumi kayak gini? Kok banyak kemiskinan, kok banyak kejahatan? Sejak manusia jatuh dalam dosa, bahkan sebelum jatuh dalam dosa ketika bumi diserahkan, maka semua tergantung kepada manusianya. Tuhan, kalau sudah mengatakan aku menyerahkan bumi kepada manusia, Tuhan gak bisa masuk. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi Tuhan membatasi dirinya. Ketika dia masuk pun berupa anak manusia, Yesus Kristus. Sehingga tergantung pada manusia yang hidup. Mau dijadikan apa? Sayangnya manusia jatuh dalam dosa, dipimpin oleh egoisme, dipimpin oleh keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Sehingga dunia yang seharusnya begitu indah, yang terjadi adalah keserakaan dan kehancuran. Kalau kita lihat kawasan kumuh di kota-kota besar, mulai di India, Pakistan, Bangladesh, saya ke Myanmar, penderitaan itu banyak sekali, tidak usah jauh-jauh. Kita ke daerah penjaringan, kawasan-kawasan kita bisa lihat di YouTube, rumah-rumah kawasan kumuh begitu banyak. Mereka bukan hanya nggak menaklukkan bumi, hidup dengan standar yang sangat rendah. Sedikit kesaksian waktu saya liburan kemarin, saya pergi ke Paris, ke kota-kota besar dan ke kota-kota kecil membandingkan. Di kota kecil, di tempat tinggal anak saya itu, nggak ada kecelakaan. Saya tanya, kok sini tertib ya? Bis tepat waktu, semua rapi. Dia bilang, kalau ada mobil nabrak orang, kena denda 10.000 euro. Sekitar 180 juta. Wah, bisa miskin langsung ya. Makanya nggak ada kecelakaan. Terus saya pergi sempat ke Jenewa, kemudian pergi ke kota kecil, saya menginap di situ, namanya Semart ini fotonya. Itu hampir seminggu saya di sana. Yang menarik di situ nggak ada sama sekali mobil bensin itu nggak ada, mesin nggak boleh. Saya pernah membayangkan itu 3-4 tahun lalu, alangkah indahnya kalau kita punya kota, nggak ada bensin, nggak ada mobil, semua jalan kaki, alam dijaga. Saya ke situ itu saya lihat kok semua jalan kaki, banyak sekali orangnya.
Turis seluruh dunia datang. Semua jalan kaki. Terus istri saya nyari literatur, dia bilang, "Pak, ini sejak ratusan tahun lalu disebutin angka 1900 berapa. 1800 bahkan sebelum 1900. Kota itu tidak boleh ada mobil. Bensin tidak boleh, mesin tidak boleh. Semua jalan kaki. Untuk hotel disediakan mobil listrik itu pun terbatas, taksi namanya. Orang kaya, orang miskin jalan kaki. Jadi sekalipun ratusan tahun dijaga, udaranya bersih. Kalau orang super kaya, disediain helikopter. Masih ada sih ketidakadilan ya. Tapi agak jauh gitu. Wah, itu helikopter kok sering. Ternyata orang yang kaya nggak mau jalan kaki ada helikopter. Tapi lainnya rata-rata mau bintang berapapun hotelnya jalan kaki. Rumah juga sempit semua, luar biasa. Tapi udaranya begitu bersih. Turis semua datang, sangat bersih. Itu manusia. Dan artinya apa? Semua yang ada, yang Tuhan percayakan bagi kita, dikembalikan kepada kita. Apakah engkau mau menggugahnya hancur, atau engkau bertekad menjadikan tempatmu berada itu bagian dari kerajaan Allah. Ketika Yesus kembali memulihkan hubungan dengan Tuhan, maka ada percepatan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri untuk membawa kerajaan Allah dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, tapi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang membawa dalam pernikahan Bapak Ibu, bukan lagi kekuatanmu. Pria nggak mudah mengasihi istri. Ibu-ibu katakan amin. Nggak mudah, apalagi kalau sudah tanggal tua. Tuntutannya kadang-kadang tinggi kan. Kalau sudah ngomel, susah dihentikan. 1, 2, 3. Betul ya? Siapa yang pendeta kayak gimana? Bilang nggak pernah bertengkar sama istrinya. Saya bilang, itu salah satu pembohong. Semua pernah bertengkar. Kemarin itu penginjilnya hebat. Teman saya pelayanan sejak muda. Bos di perusahaan besar, khotbah di mana-mana. Kalau sudah ngomong isi dan nangis. Saya bilang, bro cerita aja, kamu itu saya sudah tahu. Dia mulai gitu, nggak usah malu, tetap cinta Tuhan, you have problem with your married. Kaget dia. Jadi apa? Yakin terus, minta Tuhan tolong. Tapi engkau punya problem, jangan disangkali, gak usah malu. Semua punya problem. Semua punya istri, berarti punya problem. Bapak-bapak seneng banget. Kalau nggak mau punya problem, ya nggak usah menikah. 1, 2, 3. Iyalah. Mana bisa istri sebaik apapun sempurna. Saya sudah menikah 30 tahun lebih. Apakah saya mengerti istri saya? Kadang-kadang enggak. Ya mumpung dia nggak ada, haleluya, terselamatkan. Tapi kadang-kadang apakah dia menjengkelkan? Kadang-kadang sering. Haleluya, jangan bilang-bilang ya. Tapi itulah sebuah fakta. Nggak mudah, tergantung kita. Apakah kita memilih untuk pulih atau kita menuruti egoisme, merendahkan diri. Kita bilang sama sahabat saya, kita dukung dia. Yuk kita doa, yuk. Enjoy saja, masalah ada, tapi engkau memilih mana? Taat kepada Tuhan, tetap mendoakan, mengasihi. Tapi bro, dia itu temannya hamba-hamba Tuhan, nasihatnya kok kacau, dia kepahitan sama hamba Tuhan. Nah, makin kepahitan aku bilang, bersyukur, kenapa? Sadar enggak? Engkau dicintai Tuhan. Terus mulai kita bukakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Wow, perubahan terjadi. Suasana surga terjadi. Dia mulai mengucap syukur. Iya ya, Tuhan tolong saya. Ada, setiap kita itu punya problem. Tengok kiri kanan, aku tahu masalahmu loh. Santai aja lagi. Kita pasti bisa. Jangan menyerah. Karena Bapak Ibu ya, manusia lama itu namanya manusia yang punya kebiasaan dosa, itu habit. Habit kita itu apa? Gosip.
Kalau ada masalah suka ketemu orang cerita, tapi lalu diberkati lupa. Wah, kalau ada masalah telepon malam-malam, haleluya Bu, tolong Pak, tolong. Kita doain. Begitu dapat rezeki, haleluya. Begitu dibolehkan, ya puji Tuhan, nggak ada masalah. Kita menolong karena mengasihi. Tapi ya itulah habit manusia. Apalagi gosip. Kalau sudah sakit hati, cenderung ketemu yang sama sakit hati. Maka muncullah barisan sakit hati. Kalau sudah harga dirinya disinggung, muncul kedagingannya. Yesus itu anak raja, punya semuanya. Dihina tukang kayu, aku itu tahu bapakmu. Apakah Yesus enggak tahu? Yudas suka nilep uangnya. Yudas ngomong tentang hemat-hemat tapi sebenarnya nipu. Tahu, tapi Yesus apa mengasihi. Kita punya sahabat enggak sempurna, tahu. Anggota Komsel enggak sempurna, tahu. Tapi jangan membenci. Kasihi. Kita juga enggak lebih baik dari dia, katakan amin. Itu realita Bapak Ibu. Itulah kenyataan, tergantung kita mau dikatakan firman Tuhan. Mau enggak kita mematikan manusia lama, menanggalkan, membuang. Sederhana, nanti kalau bulan depan saya bisa kupas ini lebih detail, hidup kita jauh lebih menang. Ternyata mengalahkan dosa itu tidak dengan upaya yang keras, tapi datang kepada Kristus, fokus kepada Dia, manusia baru kita bisa mengalahkan dosa. Amin. Bilang kiri kanan, yuk kalahkan dosa yuk dengan manusia baru ya. Jadi Bapak Ibu di Indonesia mau pemilu, mau pilihan presiden, nggak usah kita ikut-ikutan membenci. Oh saya nomor 2 silakan, nomor 3 silakan, nomor 1 puji Tuhan, amin, haleluya. Saya ketemu pendeta-pendeta, Pak kita harus milih nomor 2 silakan, nomor 3 silakan. Terus saya bilang, kalau nomor 1 menang gimana? Wah nggak terima, bertobat loh aku bilang gitu. Tidak ada pemimpin yang tidak ditetapkan Tuhan. Melakukan yang terbaik tapi terima hasilnya. NKRI harga mati kan gitu. Kita beri tepuk tangan ya. Saya tidak mengajak kita semua untuk mengarahkan dan tentu itu urusan Pak Han lah mengarahkan dari sekretariat. Tapi urusan saya adalah kita fokus mencintai bangsa ini, berbuat baik untuk negeri ini. Siapapun pemimpin kita doakan. Amin. Jadi hidup kita nggak terpecah belah. Ketemu kelompok nomor 1, haleluya kita diterima. Bukan kita bunglon, tetapi kita mengasihi. Kita punya pilihan kalau ditanya punya. Yang terbaik ini. Ajak orang lain boleh, nggak boleh dipaksa. Tapi cintai bangsa ini, jangan tertipu orang-orang asing, orang-orang yang ingin merusak bangsa ini. Kita bangsa yang besar. Kita akan jadi besar kalau dikelola dengan doa pemerintah yang benar dan doa kita. Tidak ada yang mengalahkan doa. Setiap pagi itu ada doa, bahkan ada yang punya data-data. Ya. Mana Bu Esi? Kalau doa selalu data, angka segini, waduh. Kita beri tepuk tangannya. Pemerintahan segini, angka korupsi, angka gini, nggak tahu dari mana dia punya data. Update. JDN ya, jaringan doa nasional. Kita doakan. Jangan tidak berdoa. Kita mau suasana surga turun, nggak pernah berdoa. Apa program kita yang harus kita lakukan? Doa pagi. Berapa jemaat kita? Laporan gereja kita 700, 800. Yang doa pagi berapa? 32. Berapa? 20? Oh iya 40 lah ya, dinaikin sedikit markup. Artinya apa? Kita sendiri sedang berusaha untuk hidup dalam kerajaan Allah, tapi kita nggak berusaha menciptakan, karena memang diserahkan ke kita. Nggak bisa Bapak Ibu rumah tangga kita jadi baik otomatis. Mau nikah nggak ikut BPN, susah, ikut aja masih susah ya Pak Sian ya.
Nggak jaminan ikut BPN terus nggak cerai. Belum tentu. Pemimpin terus pasti kuat, enggak. Butuh didoakan. Bisa lemah juga. Jadi bring heaven home Bapak Ibu. Adalah mengembalikan itu visi kita. Kita mau Kega, Light, Youth, semua jemaat kompak. Bertumbuh mendatangkan kerajaan Allah. Semua mengupayakan. Suami, istri, anak semua bersama-sama. Tidak hanya seorang pria yang bertugas memulihkan rumah tangga. Wanita. Karena dia penolong. Suaminya sudah ikut pria sejati modul 3, istrinya merongrong terus, bapak belur juga. Karena istri-istri dengar baik-baik, kok mesti dimuridkan. Yang belum ikut pemuridan, hubungi Bu Min hari ini ya. Wanita bijak, Women Prayer Community. Kemarin Natalan berapa yang datang Bu? 300 Pak Sian ya. Itu orang-orang kuat itu wanita. Coba bikin acara apapun, dananya selalu lebih. Kalau pria sering kurang, saya betul Pak Denis ya. Kalau wanita kurang, prianya diancam. Oh itu rahasianya. Coba nggak ikut nyumbang, urusan politiknya besar dengan suami dan istri. Karena bersyukurlah kegiatan wanita itu masih bijak. Pasti hasilnya luar biasa. Apa aja berkatnya banyak. Kalau pria sih maklum paling makan pas-pasan. Tapi wanita bonusnya banyak. Karena itu semua harus dimuridkan. Mengupayakan, bilang kiri kanan, mengupayakan. Di komsel pemuritan itu, jangan nggak datang komsel. Yang belum komsel mana? Ya nggak usah ngangkat lah, sudah ketahuan. Tapi kalau komsel aja nggak mau datang, nggak mau dimuridkan, apalagi komsel gampang tersinggung. Dihakimi, diadili. Udahlah manusia itu memang tempat menghakimi ya. Tuhan saja yang nggak menghakimi. Katakan amin. Tuhan itu mengasihi. Kalau manusia transaksional, kita nggak datang ya ditegur. Kita nggak jadi contoh ditegur. Wah, belajar, tanggung jawab. Bilang kiri kanan, jangan tinggalkan komsel. Yang belum berkomsel, bukan besok ya, now. Kayak Bring Heaven Home. Hubungi PKS, hubungi Pak Han, Pak Sian, hubungi saya. Nanti diarahkan, semua ke komsel. Kalau belum ketemu teman, komsel sama saya. Gitu. 2-3 orang, mulai. Enak, komsel sama Pak Han. Setiap hari di sekretariat ada itu. Ya Pak Han, kecuali hari Senin, komsel. Udah semua disediakan, tinggal mau atau tidak. Nah Bapak Ibu, bring heaven home, bukan sekedar mencapai tujuan. Saya ulangi ini sekali lagi, tujuan kita ini pasti Tuhan. Bukan sekedar apa, orang manajemen bilang apa, sukses is a journey. Jadi menikmati perjalanan itu sukses. Bukan sekedar itu, tapi bersama siapa, kita mencapai tujuan itu. Kalau kita menjalani kehidupan bersama orang-orang yang kita tidak pernah mengasihi dia, nggak pernah menjadi sahabat kita single fighter Bapak Ibu. Ada yang bilang sama saya, loh Pak saya Superman itu hebat, Superman itu cuma film. Bilang kiri kanan, kamu bukan Superman lo ya. Banyak orang, saya hidup 140 tahun. Sakit umur 80 meninggal. Engkau bukan Superman, kita ini darah dan daging. Butuh satu dengan yang lain. Karena itu bersama siapa? Nomor 1, sama istri kita. Suami istri dengar baik-baik. Engkau mesti menikmati itu. Kalau hubunganmu hari ini nggak baik, upayakan kedua belah pihak. Suami mulai mengambil tanggung jawab, mengasihi. Jangan tunggu dia sempurna. Istri-istri dengar, ini bukan tanggung jawab suamimu. Sekuat apapun suamimu, kalau engkau rongrong terus, dia nggak kuat. Suami-suami tersenyum. Engkau adalah penolongnya, penolongku adalah teman pewaris tahta kasih karunia. Suamimu nggak sempurna, kadang-kadang tanggal muda pun uangnya pas-pasan.
Jangan karena ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang kayak di dunia sana. Ada uang disayang, nggak ada uang disuruh kerja. Nggak ada uang pun kita dukung. Istri itu diberkati karena suami takut akan Tuhan. Suami diberkati karena istrinya berdoa. Tinggal gitu aja, jangan egoisme. Nuntut bandingkan dengan tetangga. Tetangga rumahnya baru. Tetangga mobilnya baru. Tetangga kulkasnya baru. Tetangga istrinya baru. Enggak Bapak Ibu, simpel. Kita punya konsep Alkitab. Mulai dari BPN kita diarahkan. Bahkan mulai Kega ya. Light Youth. Kita semua arahkan supaya dia kuat menjadi murid Kristus. Menjadi pasangan yang enggak mementingkan diri sendiri anak-anak ya. Itulah sahabat kita, bukan hanya di situ, tapi di komunitas. Ada seorang pengusaha yang sudah kena stroke 2 kali. Setiap saya update status apapun, dia selalu screenshot, terus kirim ke saya. Terus saya heran orang ini, kenapa Bapak kok ngirim foto-foto saya terus? Iya Pak, saya nggak ada kegiatan. Terus Bapak maunya apa? Pak, boleh nggak saya ketemu? Ya boleh dong, boleh ketemu. Senang sekali saya ketemu, menghibur dia. Total dia bilang, hidupnya berubah. Dia tidak punya teman. Kemarin kita sore diskusi sebelum meeting sama kawan-kawan lain. Orang yang ada di Kabupaten Bekasi, 40% itu kesepian. Berdasarkan data. Nanti Esi bisa cek ya, 40% ahli data kita. Artinya butuh Bapak Ibu. Kita butuh sahabat-sahabat, pergi. Saya kemarin memuridkan mahasiswa, pengurus school, saya ajak Pak Iwan, terus pas Pak Charles bilang, Pak kunjungi Molo. Molo itu di Jawa Bega Bapak Ibu, mantap Molo. Molo itu artinya nggak tahu Molo. Molo itu artinya apa Pak? Nggak tahu lah. Yang penting rasanya enak. Terus saya datangilah ke tempatnya Pak Charles. Ketemu Bu Lasmini. Wow, senyumnya lebar dua-duanya. Saya bilang, hati saya, ini yang saya rindukan lama sekali. Haleluya. Ya. Kita beri tepuk tangan. Pemulihan akan terus terjadi. Semua mengambil tanggung jawab. Pemulihan akan terus terjadi. Pada Pak Charles, Bu Lasmini, pada diri saya, diri kawan-kawan semua. Sama. Saya tidak pernah menganggap yang lain itu problem yang besar selama kita bersama Yesus. Amin. Selama pasangan ini kita belum meninggal, ada kesempatan berubah. Tapi yang berubah harus dari diri saya dulu. Ya, saya. Jangan nuntut pasangan kita. Perubahan saya, kalau wanita bijak, saya suka ikut wanita bijak Bapak Ibu. Supaya bisa mengajar ibu-ibu. Perubahan saya, perubahan keluarga saya, perubahan saya itu tanggung jawab saya, istri tergantung istri dan Tuhan. Karena suami tidak bisa merubah istri, kecuali transferannya tidak telat. Bercanda ini yang kedua ya, bercanda Pak Sian ya supaya kita happy. Nah Bapak Ibu, bersama siapa di komsel, kunjungan, terus. Begitu kita menemui orang itu, cerah matanya Bapak Ibu. Kita nggak ngomong banyak, minum kopi, terus cerita. Bro, nggak usah takut, Yesus mengasihi. Pak, saya ini sedih, anak saya marahi saya terus. Ini dimarahi, kenapa dimarahi? Dulu, semua uang dari saya, sekarang saya nggak punya uang. Saya juga diem, gimana cara ngomongnya? Terus saya bilang, Tuhan mengajarkan kita untuk merancang yang tertib. Beri teladan, mengerti hati anak. Wah akhirnya dia semangat, dia bilang, Pak ketemu lagi boleh nggak? Ya boleh saja ya, nanti kita atur, nanti saya ajak Pak Han lah, atau Pak Sian, supaya sekretariat kita ada tamunya terus Pak. Haleluya, mantap. Jadi bersama siapa? Maju kawan-kawan. Bilang kiri kanan jangan sendiri. Ya, jangan sok-sok jagoan sendiri, kita butuh teman. Tapi temannya yang benar.
teman yang nggak bisa benar, jangan jadikan teman, kenal saja. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau orang itu nggak pernah mengucap syukur, dinasihati, hidupnya pelit, ya sudahlah. Kita kasih aja ya. Bilang, kamu pelit nggak sih? Next slide. Pria yang mengambil tanggung jawab. Ini buku saya masih saya munculkan, Pak. Everything Start at Home. Terus apa lagi yang kedua? Dulu saya punya program TV namanya sama Pak Charles, sama Pak Hendrik Lim, namanya Bring Daddy Home. Bapak-bapak pulang loh. Anak istrimu menanti. Kita buat acara televisi, pakai 3 kamera, pakai studio, dan betul-betul diberkati dan menjadi berkat. Bring Daddy Home. Bapak-bapak pulang. Jangan sukses di kantor, di rumah, bapak belur. Kalau mau lihat orang pria sukses, lihat istrinya. Bersinar-sinar wajahnya, glowing. Sering pergi ke salon. Biayanya itu mahal tuh. Atau suruh di dapur aja. Masa waktu ke salon selalu ada alasan, tunggu bulan depan ya, tunggu gajian ya. Engkau suami jangan pelit. Istri itu kebahagiaannya ya gitu. Bergaul kadang-kadang ya harus berkorban. Kamu menikah untuk bawa istrimu menderita. Bertobat bro. Karena itu kerja keras, ini sungguh-sungguh ini. Banyak itu pria jagoan ngomong. Ditanya istrinya babak belur. Dimintain uang sedikit aja ngomelnya selangit. Bertobat. Kalau masalah uang itu kita masih konflik, engkau menjadikan uang itu mamon. Jangan pernah konflik masalah uang dengan istrimu. Ini artinya apa? Ngalah. Cari lebih. Udahlah daripada dia ngomel, urusannya panjang, selesaikan aja dengan transferan. Istri juga menahan diri, tidak berarti suami kerja keras terus dimanfaatkan, enggak. Tapi itulah wanita Bapak Ibu. Engkau ngomong apa saja kalau sudah waktunya transfer telat, diomeli juga. Ini saya ngomong sederhana. Karena kalau tanggal muda, tanggal 15, istri sudah ngomel, bertobat loh. Mesti dirancang keuangan kita sampai akhir bulan, kita lupa. Kok udah gajian lagi? Gajian 6 bulan lalu aja belum disentuh loh. Wih, kita beri tepuk tangan. Saya bukan sombong, bukan apa, kalau saya di kantor, anak buah saya kumpulin, saya briefing. Siapa yang tanya gaji, urusannya panjang, jangan jadi anak buah saya. Kok gitu Pak? Karena kita ini orang diberkati, diatur, kita lupa kok gajiannya kapan. Uang kita bulan lalu aja masih numpuk. Begitu belajar gitu, lama-lama berkat datang Bapak Ibu. Tidak mengeluh aja, kok nggak cukup. Datang ke sana sharing penderitaan. Begitu kita ketemu orang yang ditemuin lebih cerita penderitaan lagi. Itu sering itu. Wah, Pak saya menderita 3 bulan ini pas-pasan. Yang diceritain daripada dipinjemi lebih cerita menderita lagi. Saya pernah kayak gitu 6 bulan. Terjadi keindahan penderitaan. Bapak Ibu bertobat. Tiap orang itu punya kesulitan. Kadang-kadang kita senang kalau orang lain datang sama kita, Pak saya kita lebih cerita menderita lagi supaya dia bilang, ada baiknya sih supaya masalahmu itu nggak seberapa. Tapi kita pada sisi kurang empati, sadar. Mungkin bagi kita nggak berat, tapi bagi dia sangat berat. Dengerin dulu. Tapi bagi kita jangan, perkara keuangan aja kita nggak bisa ngatasi. Jemaat harus kuat. Untuk menjadi PKS syaratnya mesti ditambah nih Pak Han. Secara ekonomi sanggup mengatur, bukan kaya loh ya. Karena kalau PKS-nya ngatur keuangan aja nggak bisa, problem akan muncul di seluruh anggota Komsel. 1, 2, 3. Bukan cukup, bukan melimpah, tapi belajar ngatur, mencukupkan apa yang ada. Pria, nggak ada kompromi. Pria mesti
berani ngambil tanggung jawab. Yang kedua, berbicara istri, sang penolong. Anak-anak adalah anak panah. Kenapa di Tunas Bangsa disebut mighty generation? Karena anak-anak memang anak panah. Bapak ibu pahlawannya. Tengok ini pahlawan apa ini? Pahlawan tanpa tanda jasa atau pahlawan Diponegoro? Atau pahlawan Kersiangan? Ini semua pahlawan. Yang punya anak siapa? Itu dititipkan menjadi mighty generation. Next slide. Dikit lagi. Ayah pulanglah. Anak-anak banyak yang tersakiti, istri-istri terluka. Saya suka menegur atau betul-betul memperhatikan pasangan suami istri yang nggak hidup satu rumah. Satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di Cikarang. Saya harus sungguh-sungguh menantang dia. Tolong dikoreksi sungguh-sungguh. Ada waktu. Suami istri mesti satu rumah. Tentu per kasus ya meneliti. Kesehatian suami istri, suami bangkit, istri menolong, mendukung, akan menjadi cara yang paling cepat untuk pemulihan terhadap keluarga dan anak-anak. Ibu tolong bangkit, ibu-ibu. Suami yang tidak dihargai hari ini harus kuat. Mulai senyum, kapan bilang terima kasih ya Pak? Kalau aku nggak menikah sama kamu, mungkin menikah dengan orang yang lebih hebat. Keliru. Itu ilustrasinya istrinya Presiden Amerika itu. Dia sama suaminya beli bom bensin kan. Terus ketemu tukang bensin itu. Terus dia bilang itu, kata si wanita, ibu negara, itu pacarku dulu. Wah syukurlah kalau kamu menikah sama dia, kamu jadi kayak gitu. Kata ibu negara, justru kalau kamu gak nikah sama saya, kamu yang jadi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, pertemuan Bapak Ibu itu tidak kebetulan. Dengar baik-baik. Kalau saling menyerang akan menghancurkan. Tapi kalau saling mendukung, Bapak Ibu adalah kemuliaan Tuhan. Mulai sekarang mulai hargai suami. Suami gak kerja jangan diserang. Didukung, dibukakan jalan, ayo Pak. Istri yang sedang punya persoalan, jangan tidak dikasihi. Yuk kembali. Bring heaven home hanya mulai now. Kekerasannya now. Anak-anak bangkitlah. Kasihi orang, Tuhan menolong, hormati orang tua. Banyak orang anak-anak menghormati orang tua kalau bapaknya sudah meninggal. Kalau sudah meninggal aja, orang tuanya meninggal, aduh ributnya minta ampun. Yuk makamnya kita buat gini, buat indah. Pas hidupnya sakit, gak ada yang nengok. Dengar ya orang tua yang sekarang masih hidup sakit. Perhatikan. Peduli. Jangan nunggu kehilangan. Baru kita kelihatan berbakti. Berbakti selama orang tua kita masih hidup. Berarti yang orang tuanya sudah meninggal, haleluya, bebas gitu ya. Enggak. Ada orang-orang tua lain yang Tuhan izinkan kita ketemu. Mertua kita juga orang tua loh ya Bapak Ibu. Ya, mertuanya menantu kita, besan kita juga orang tua. Banyak orang tua. Yang sudah pensiun juga orang tua ya Bapak Ibu ya. Karena itu saya mengajak kita semua mengambil waktu untuk sadar ini. Dan kemudian kita benar-benar ingat, saya harus menguasai bumi dengan kekuatan Yesus Kristus yang baru. Next slide. Bapak Ibu, slide berikutnya. Dari saya. Let's heaven bring home. Lupa. To your home right now. Dalam rumah kita. Tapi mulai dari saya. Yuk,
Kita ambil waktu, silakan pemusik ke atas. Ambil waktu. Saya nggak mau tertipu kerajaan kegelapan. Persoalan yang saya hadapi persoalan biasa. Yang saya mau, saya taat kepada janji Tuhan, saya mau membawa kerajaan Allah datang dalam rumah tangga saya. Apapun keadaan saya sekarang, no problem. Yang lebih berat dari saya banyak. Saya juga tidak hebat. Hidup saya juga biasa-biasa aja, punya problem ya. Tapi saya tahu, Tuhanlah kekuatan kita. Dari rumah, kapan Bapak Ibu? Now. Bilang kiri kanan, sekarang. Sekarang. Next slide, terakhir. Focus on Jesus and bring heaven home now. Matikan kedagingan kita. Buang segala hal yang sia-sia. Fokus pada Yesus. Kita mau kerajaan Allah ada. Damai sejahtera memerintah di hati kita. Dan kita membawa itu kepada pasangan kita, kepada rumah tangga kita, kepada komsel kita. Slide yang terakhir. Kepada anak, orang tua, suami istri, anggota keluarga, komunitas yang ada di gereja, tubuh Kristus secara universal, bahkan bangsa dan negara, dengan fokus kepada pribadi Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Maka kita mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus yang akan meneruskan, yang menjelaskan ke dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Bring heaven home. Apakah Bapak Ibu mau berdengar dengan saya sekarang? Meminta Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup Bapak Ibu. Membawa kerajaan surga turun dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sekarang, saya undang bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga Ibu dan seisi rumah-Mu, sampai akhir hidupku Tuhan. Bukan setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu, jika engkau bersama dengan istri atau suami, gandeng dia. Suami bisikan kalimat, aku mengasihi. Istri-istri bisikan kalimat dengan jelas, Pak, aku menghargai, aku berterima kasih menikah denganmu. Peluk dia. Ini antara engkau dengan Tuhan dan pasanganmu. Tuhan yang menjadi saksi atas pernikahanmu akan menguatkan hubungan suami yang lemah. Dalam nama Yesus, pulih kembali. Suami-suami akan berdiri gagah perkasa seperti pria ketika istrinya mendukung dia. Hikmat, kekuatan dalam nama Yesus akan dicurahkan
engkau bukan hanya dikembalikan fungsinya, tapi engkau akan diberkati. Engkau akan menjadi sumber kebenaran bagi rumah tanggamu. Engkau menjadi imam, kepala. Engkau mendengar dan melayani seisi rumahmu. Dengar pria-prianya Allah. Bangkit. Bangkit. Jangan izinkan hal buruk terjadi pada pasanganmu. Lindungi dia. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah seorang pria, seorang suami mengasihi istri dan seluruh keluarganya, bahkan rela mati. Jangan izinkan keluargamu diganggu oleh siapapun. Kau bangkit dalam nama Yesus. Wanita-wanita dengar, Ed Silvoso mengatakan, wanita adalah senjata rahasia Allah. Ketika kekuatan keluargamu, suamimu sedang lemah, engkau adalah kekuatan yang disimpan Allah untuk menolong suamimu. Jangan memberikan tekanan berlebihan, tapi bangkit, tolong, cover dengan doa. Karena engkau senjata rahasia Allah yang dipakai oleh Tuhan memulihkan keluargamu. Wanita-wanita, engkau dicintai Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Engkau hanya diminta, firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Peluk dia, hargai suamimu.